Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya teman-teman yang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dan kemurahan rezeki, dan apapun hajatnya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya agar kita itu bisa berinteraksi kepada Allah gitu. Oke, jadi banyak sekali hal atau cara kita seorang hamba dan kepada Tuhannya untuk saling berinteraksi gitu ya, walaupun kita tidak secara langsung tidak kita sadari ya. Biasanya kan orang itu memikirkan kalau interaksi itu biasanya tuh kayak kita itu benar-benar sama orang yang ada gitu. Nah, tapi dengan Tuhan kita ini, cara-cara interaksi kita itu pasti teman-teman sudah tahu semuanya ya. Antara lain seperti kayak hal beribadah, yaitu sholat. Lah, di waktu sholat itu kita mengucapkan kalimat-kalimat Allah dan melafalkan kalimat-kalimat Allah. Itu termasuk cara kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita interaksi juga kepada Allah ketika kita juga membaca sholawat. Nah, itu juga cara interaksi ya. Gimana seorang hamba itu mengambil cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara bersolawat gitu. Karena ketika kita membaca sholawat, otomatis hati dan pikiran kita tuh kan fokusnya ke Allah gitu, dan beribadah gitu. Dan juga kita membaca kayak zikir, istighfar, itu kita juga berinteraksi kepada Allah gitu. Lah, interaksi apa saja yang saya lakukan selama ini, ya salah satunya dengan sholat itu tadi. Terus membaca sholawat Jibril gitu. Terus berwiritan kayak berzikir gitu, istighfar gitu. Dan juga saya itu berinteraksi tuh misalkan kayak malam, di sepertiga malam tuh kayak tiba-tiba misalkan lagi head itu kita terbangun gitu loh. Nah, itu saya juga berinteraksi gitu. Ya Allah, kok pengen ini, ya Allah tambahlah income saya gitu, atau semoga apa hajat saya gitu kan. Itu saya interaksinya ketika kita tiba-tiba terbangun di waktu head, itu kata ustadz saya itu adalah di waktu yang mustajabah gitu. Kita langsung aja kayak doa gitu, berinteraksi kepada Allah gitu. Terus saya juga biasanya tuh sebelum tidur, saya tuh berinteraksi, saya tuh kayak menyambatkan diri ke Allah gitu loh. Ya Allah, semoga saya dapat income tambahan lagi gitu. Ternyata Allah itu benar-benar baik banget pokoknya. Setelah 3 hari kemudian saya mendapatkan income lagi gitu. Dan ya itu saya benar-benar percaya banget gitu, karena apapun hal-hal yang sudah saya alamin dari dulu sampai saat ini tuh benar-benar Allah kabulkan gitu. Terus cara interaksi lagi itu tanpa teman-teman sadari, itu dengan cara membaca Al-Quran gitu. Kenapa? Jadi teman-teman gini, ketika teman-teman baca Al-Quran, alangkah baiknya teman-teman memakai Al-Quran yang ada terjemahannya gitu. Lah, di situ itu kadang itu kita itu suasana hatinya tuh lagi misalkan lagi kayak kegelisahan, lagi kayak dihadapi cobaan, atau misalkan kayak kita lagi bahagia, itu ayat yang kita baca itu pasti kaitannya tuh dengan hal-hal yang kita alami di saat itu gitu. Misalkan ini ya yang pernah saya rasakan dan saya ingat banget, ketika saya lagi kayak merasa di dunia ini sendiri gitu, terus kayak merasa paling banyak masalah gitu, dan kayak
jalan keluarnya itu masih belum ada tanda-tandanya gitu lah. Di situ waktu itu saya membaca surat apa ya, At-Talaq ayat berapa pokoknya saya lupa itu. Dan di situ tuh intinya kita itu harus mempercayai kekuasaan Allah gitu. Barang siapa yang mempercayai kekuasaan Allah, pasti Allah itu akan mengabulkannya gitu, dan Allah itu pasti akan memberikan jalan yang terang benderang bagi hambanya gitu. Allah itu nggak mungkin peduli dengan hambanya gitu, karena Allah itu seneng banget dengan seorang hamba yang tangannya minta gini ya, karena Allah itu seneng banget dengan hambanya yang mau meminta gitu ya, karena Allah itu merasa dibutuhkan oleh seorang hamba tersebut gitu. Apalagi kalau kita gininya itu sambil nangis gitu, dan feel-nya tuh dapat gitu, pasti Allah itu bakal ngasih gitu. Itu beneran teman-teman gitu, karena saya sharing di sini tuh termasuk hal-hal yang sudah saya alami dan itu terbukti nyata gitu loh. Walaupun mungkin ada beberapa kayak temen gitu yang kayak masa sih gitu, tapi itu bener-bener nyata gitu lah. Itu tadi salah satu cara interaksi saya kepada Allah gitu ya, sholat pastinya. Terus kayak ketika sebelum tidur itu saya sambat-sambat gitu, ya Allah kok besok pengen makan ini gitu aja, simple, pasti Allah ngabulin gitu. Terus pas ketika tiba-tiba kita haid, kita terbangun di malam-malam, kita langsung aja berdoa dan minta sambat ke Allah gitu. Terus membaca Al-Quran itu tadi, dan kita ketika mengamalkan kayak bacaan sholawat dan zikir gitu. Jadi teman-teman, di sini walaupun saya bekerja dan saya tuh pulangnya jam 3-an lebih dikit lah. Nah, di situ saya jam 5 itu kembali lagi ngajar gitu. Di situ saya benar-benar manajemen waktunya gitu, agar saya memfokuskan di mana ada space waktu tersebut itu untuk pengamalan sholawat Jibril 4444, dan alhamdulillah sampai sekarang masih rutin gitu loh, dan nggak ketinggalan. Karena apa ya, setelah asar menjelang maghrib itu adalah waktu mustajabah juga gitu, kayak interaksi ke Allah itu rasanya tuh juga enak dan enteng gitu. Nah itu bener-bener saya sempatkan gitu, walaupun saya jam 5-nya itu ada kerjaan seperti mengajar di waktu malam gitu, tapi bener-bener saya sempatkan, alhamdulillah sempat gitu. Jadi teman-teman, itulah cara-cara interaksi kepada Allah ya. Membaca Al-Quran itu interaksi banget gitu, kayak binadrian tuh interaksi gitu. Oke, jadi itu saja teman-teman yang hal-hal yang dapat saya sampaikan ya, karena Allah itu baik gitu loh. Ketika saya butuh sesuatu kayak pemasukan, bener Allah itu kirimkan gitu, dan nggak hanya berupa materi saja gitu, tapi rezeki lain kayak berupa makanan, tiba-tiba dapat kayak gratisan tiap malam, rezeki banget, dan rezeki yang berlimpah itu bener-bener saya rasakan. Oke, jadi kita harus banyak bersyukur juga. Oke, itu saja teman-teman, dari tadi mau closing nggak jadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf banget teman-teman apabila banyak perkataan yang saya sampaikan di saat ini yang kurang jelas atau kurang dipahami oleh teman-teman. Jadi teman-teman semuanya bisa kirim pertanyaan atau kita sharing-sharing hal-hal keajaiban apa yang pernah teman-teman rasakan ketika teman-teman lagi sedang curhat atau berinteraksi kepada Allah. Tulis di kolom komentar atau enggak langsung DM ke IG aku gitu. Jadi kita itu sama-sama belajar ya teman-teman. Ingat, kita itu sama-sama belajar gitu. Karena saya tuh mau belajar itu nggak mandang ke orang yang lebih muda atau tua gitu. Saya kadang juga belajar ke orang yang usianya lebih muda dari saya gitu. Jadi di sini kita
sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan, sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama ingin mencari jalan yang terbaik versi Allah gitu. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin.